Sahabat YouTube, kembali lagi di channel Rizky Brio. Pada tutorial kali ini saya sedang memperbaiki kulkas satu pintu merek Sharp yang hanya beku di bagian atas, tidak bisa membuat es batu. Untuk kondisi seperti ini kemungkinan besar adalah mampet atau ada penyumbatan di bagian pipa-pipa di dalam kulkas. Langsung saya mulai saja membuka atau memisah kabel ini. Untuk memudahkan saya mengecek dengan tang ampere. Langkah pertama dengan cek tang ampere ini, cara efektif untuk mendeteksi kerusakan pada kulkas. Mesin dihidupkan dan tang ampere dikalungkan ke salah satu kabel yang masuk ke mesin kompresor. Ini nilai ampere sudah berkurang, hanya 4,3, 4,1. Untuk standar normalnya di antara 0,5 sampai 0,6. Feeling saya ini ada penyumbatan di bagian pipa. Kemungkinan besar oli naik karena ampere berkurang dan pipa keluar kondensor tidak hangat. Dan akan saya langsung potong saja. Yang pertama, potong pipa hisap ini, pipa besar. Potong dalam kondisi mesin masih hidup. Ini sudah putus dan ternyata memang freon tidak sampai ke pipa hisap ini, hanya kecil tekanan angin. Coba saya tekan dengan jari, ditutup dan dilepaskan. Ditekan dengan ujung jari sampai terasa ada tekanan angin sekuat mungkin. Benar seperti prediksi saya, ini oli naik. Saya coba tekan sekali lagi. Oli sangat banyak. Ini harus di flashing. Akan saya flashing dengan gas LPG. Oli naik seperti ini, di pipa hisap sudah ada tekanan angin, maka bisa kita flashing secara keseluruhan tanpa terpisah dengan kondensor. Di pipa hisap yang masuk ke kompresor saya pasang selang dan saya sambung ke ventil, kemudian sambung ke selang manifold yang masuk ke gas LPG. Kemudian dari evap pipa besar ini kita tutup dan ditahan sekuat mungkin. Ini angin sudah menekan, dan untuk selang kita lepaskan selang gas LPG. Ini sudah menghisap. Dan coba dilepaskan. Tekanan terasa kuat. Wow, banyak banget olinya. Ini sudah keluar. Mantap. Ini akan saya isi gas sekali lagi untuk membersihkan sisa-sisa oli. Selang dipasang kembali dan gas dimasukkan. Ini regulator dibuka kembali untuk memasukkan gas.
dan kembali lagi ditutup dengan jari sampai ada tekanan yang kuat, atau bisa dicek ini di pipa kondensor sudah terasa panas, dan bodi samping untuk kulkas ini sudah terasa hangat. Kemudian selang di regulator dilepaskan untuk memberi asupan angin ke kompresor dan mendorong lebih kuat lagi. Coba dilepaskan kembali, dan ini yang keluar sudah gas LPG. Dan saya peringatkan untuk yang meniru dengan flashing gas LPG harus jauh dari jangkauan api atau percikan api. Lebih baik di luar ruangan atau ruangan terbuka. Ini oli sudah keluar dan sudah bersih. Aman, sudah kering, dan ini filter sudah saya potong dan saya ganti yang baru. Untuk menjaga kualitas yang jangka panjang, tiap perbaikan pendingin yang mengalami kerusakan pada jalur freon, maka saya ganti filter yang baru. Filter ini menyaring kotoran, korosi dari kondensor, efek panas dari mesin. Di filter ada 2 lubang keluar, yang satu pasang pipa kapiler ke evap yang masuk ke atas. Lubang dijepit dengan tang supaya lebih kencang, dan lubang yang satu pasang pipa kapiler, pipa vakum. Ini dimasukkan ke dalam lebih dari 2 cm supaya nanti tidak tertutup dengan cairan las. Oke, saya las dulu. Ini untuk filter yang masih panas, jangan coba dinyalakan dulu. Didinginkan dengan kain yang basah. Supaya nanti tidak meledak. Sudah dingin, coba dinyalakan untuk mengecek kesempurnaan las. Las tidak menutup pipa-pipa kapiler. Ini sudah keluar lewat pipa vakum, dan pipa vakum coba ditutup dengan dijepit tang, dan keluar lewat pipa besar ini. Dicoba ditutup dan dilepaskan. Las sudah baik, dicabut lagi listriknya. Lanjut ke penyambungan pipa besar
dari evap masuk ke pipa hisap kompresor. Supaya lebih mudah, buat sok saja untuk menyambung. Sekarang dilas, ini seng hanya untuk pengaman saja supaya panas tidak melelehkan kabel-kabel. Kondisinya masih panas, dinginkan kembali dengan kain basah. Ini pasang pentil di pipa hisap yang satu. Di pentil pasang pipa kapiler untuk memudahkan nanti penutupan di akhir pada pengisian freon. Kompresor masih ori. Kulkas juga terlihat masih bersih. Masukkan ujung 2 cm ke dalam dan pres dengan tang supaya tetesan las tidak masuk menutup pipa kapiler. Dinginkan dulu sebelum dinyalakan dengan kain basah. Setelah dingin baru dinyalakan. Ini pipa vakum dipotong, sudah keluar, dan pentil dipasang selang manifold. Untuk soft dratnya harus kencang. Ini mulai proses vakum dan tutup analiser ini. Jarum analiser mulai turun dan angin sudah berkurang. Ini nanti sampai benar-benar tidak keluar lagi anginnya, sambil disiapkan cairan metil. Saya isi 2 strip. Bisa dicek dengan dicelupkan pipa vakumnya. Ini masih ada gelembung udara sedikit. Ini masih menunggu lagi. Gelembung udara sudah berhenti dan listrik dicabut. Kemudian masukkan metil dari pipa kapiler vakum. Ini air terhisap. Tutup dengan jari, jangan sampai ada udara masuk, dan dipres dengan tang. Kemudian ditutulas.
Sebelum freon dimasukkan, lebih baik menunggu beberapa menit sambil dicek jarum manifold ini tidak bergerak. Ini sudah aman dan freon sudah siap dimasukkan. Baik sahabat YouTube, saya ucapkan dulu banyak terima kasih kepada kalian yang mau berbagi like dan subscribe, dan loncengnya saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin. Sebelum kulkas dinyalakan, masukkan dulu freon. Dan sebelum masuk ke analyzer, dibuang angin yang ada di selang untuk memaksimalkan freon tanpa campur udara. Kemudian dibuka keran analyzer ini freon sudah masuk. Dibuka kembali sampai dengan maksimal, dan ini bisa dicek sudah cukup. Kemudian dinyalakan kulkasnya. Ini freon sudah ditutup dan analyzer jarum ini turun. Kemudian sudah sampai 0 PSI, dibuka kembali keran untuk analyzer. Masih menunggu karena ampere masih di angka 4,3 4,5. Cek kembali, ini kondensor sudah panas dan bodi kulkas sudah hangat. Coba ditutup analyzernya, sudah menunjukkan di 10 PSI. Freon kemudian ditutup, sudah 10 PSI. Filter sudah hangat. Untuk pipa hisap sudah terasa dingin. Sekarang bisa dicek di depan. Ini sudah terasa hangat filter. Ampere sudah di angka 5 ampere. Terasa hangat bagian samping. Dan freezer sudah bersalju. Dipegang sudah terasa merekat. Baik, silahkan like dan subscribe, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya. Salam dari saya, Rizky Priyo.